Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah An-Nisa ayat 96. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Darajatin. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra berbaris di atas, yaitu barisnya fathah. Maka cara bacanya adalah dibunyikan dengan menebalkannya. Daraja, ja matobi'i muqaddar karena ada huruf jim dengan baris fathah yang panjang. Maka cara bacanya jim ini kita panjangkan cukup 2 harokat. Darajatim. Berikutnya ada hukum idgham bi gunnah karena ada tanwin kasrah yang menghadapi huruf mim. Maka bunyi tanwinnya masuk ke mim. Darajatim dan tahan bunyi m-nya. Didengungkan sampai ada suara masuk hidung ya. Darajatim minhu. Berikutnya ada hukum izhar halqi sebab ada nun sukun yang menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu ha. Maka nun sukun kita bunyikan dengan jelas. Jadi masih bunyi n dan tidak perlu ditahan. Min huwa mal. Huruf ghain itu bunyinya ngalir ya. Jadi jangan dipantulin. Rokhawah ya, tidak ada bunyi qalqalah. Wa maghfirah. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim sebab ra-nya ini berbaris di atas yaitu baris fathah. Maka cara bacanya ra dibunyikan dengan menebalkannya. Wa maghfiratan. Kemudian ada hukum idgham bi gunnah karena ada tanwin fathah yang menghadapi huruf waw. Maka tanwinnya masuk ke waw, tau, sambil dibunyikan dengan menahannya ya, didengungkan. Wa maghfiratan warah. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim sebab ra berbaris fathah. Maka dibacanya tebal. Warahmah. Kemudian jika berhenti di sini, ini baris ta-nya tanwin fathah ya. Tapi kalau pada ta marbutoh barisnya apapun termasuk tanwin fathah, berhentinya tidak jadi panjang, melainkan tetap saja jadi ha yang sukun, ha yang mati. Jadi ini mah. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf al-waqfu aula, artinya berhenti di sini lebih utama. Kemudian di sini ada hukum tajwid namanya matobi'i zahiri. Sebab ada alif sebelumnya baris fathah. Maka huruf kafnya ini kita panjangkan 2 harokat. Wa kana Allah. Kemudian lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tafkhim. Kenapa? Karena huruf sebelumnya yang nun barisnya itu di atas. Jadi ini bunyinya Allah, pangkal lidah diangkat. Wa kana Allah. Kemudian ada hukum alif lamnya. Alif lamnya ini dinamakan dengan alif lam syamsiyah. Karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf lam. Maka alif lamnya tidak perlu dibaca atau dengan kata lain dimasukkan ya, diidghamkan ke lam berikutnya. Oleh karena itu alif lam syamsiyah ini biasa juga disebut dengan idgham syamsi. Wa kana Allah
Kemudian lo dihukumi dengan mad tabi'i muqaddar karena huruf lamnya berbaris fathah yang panjang. Maka cara bacanya lam ini kita panjangkan 2 harokat saja ya. Wa kana Allahu fu. Berikutnya ada hukum mad tabi'i zahiri karena ada waw sukun yang sebelumnya baris dhammah. Maka huruf fa ini kita panjangkan 2 harokat saja. Ghafurar. Lalu huruf ra-nya ini dibunyikan secara tafkhim karena ra-nya berbaris di atas, yaitu barisnya tanwin fathah. Maka ra dibunyikan dengan tebal. Jadi pangkal lidah kita naikkan. Ghafurar. Nah, lanjut kita ke pertanyaan hari kemarin ya. Pertanyaannya adalah ini ketemu ini ya. Tanwin fathah ketemu ra. Ini hukumnya adalah idgham bila gunnah. Karena tanwin fathah bertemu ra. Maka cara bacanya adalah tanwinnya masuk ke ra tanpa didengungkan. Dengan kata lain ini nggak perlu menahan bunyinya ya. Cukup masukkan aja ke ra lagi ya. Ghafurallah. Ghafurallah. Setelahnya ra berikutnya ini sama juga, ini dibacanya itu secara tafkhim karena ra-nya ini berbaris fathah. Maka dibaca tebal, ra pangkal lidah angkat. Ghafurarrahi, hi mad tabi'i zahiri. Karena ada ya sukun sebelumnya baris kasrah, maka huruf ha panjangkan 2 harokat. Rahimah. Kemudian kalau berhenti di sini hukumnya adalah mad iwad karena ada baris tanwin fathah yang kita berhentikan atau kita wakofkan. Maka baris 2-nya jadi 1 jadi ma dan panjangkan 2 harokat. Rahimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Darajatim minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurar rahimah. Pertanyaan untuk hari ini. Coba sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjuk ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.